Kabupaten Kepulauan Anambas di bawah kepemimpinan Bupati Abdul Haris SH.MH dan Wakil Bupati Wan Suhendra terus melanjutkan pembangunan di berbagai sektor pada periode kedua kepemimpinannya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026. Dengan visi Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah, terdapat 4 misi pembangunan yang ditempuh. 1. Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah. 2. Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasiskan sektor perikanan dan pariwisata. 3. Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi. 4. Melanjutkan pembenahan masalah air bersih, listrik dan konektivitas wilayah. Saat ini Kabupaten Kepulauan Anambas sudah memasuki usianya yang ke-15. Melalui momentum Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023, saya, Sahtiar SHMM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, mari kita meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dalam rangka membangun Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi kabupaten yang lebih inovatif, berdaya saing, maju, serta berakhlakul karimah. Beberapa indikator kinerja daerah yang memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam usaha pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat sebagai berikut. 1. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Kepulauan Anambas berada di angka 69,61, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 69,23. 2. Presentasi penduduk miskin. Presentasi penduduk miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 sebesar 7,51%. 3. Tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 sebesar 2,15%. Tergolong baik jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Provinsi Kepulauan Riau, karena merupakan yang terendah di Provinsi Kepulauan Riau. 4. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalami perbaikan dan pertumbuhan. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas tanpa migas sebesar 3,62%, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,75%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2022 tumbuh sebesar 0,09%, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,04%. 5. Indeks Gini atau Gini Rasio. Indeks Gini Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 yaitu 0,313. Untuk menunjang kinerja daerah yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa program kebijakan pembangunan telah dilakukan dan terus ditingkatkan pada berbagai sektor, di antaranya sektor pendidikan. Pada tahun 2023 tercatat 56 mahasiswa penerima beasiswa mahasiswa berprestasi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam peningkatan kompetensi guru, hingga tahun 2023 terdapat 386 tenaga pendidik yang sudah tersertifikasi. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pembangunan, revitalisasi, rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang pendidikan.
Sektor kesehatan. Pada sektor kesehatan hingga tahun 2023 telah terbangun 7 unit puskesmas perbatasan di 7 kecamatan. Presentase penduduk yang mendapatkan perlindungan BPJS hingga tahun 2023 mencapai 100%. Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan juga terus dioptimalkan. Sektor infrastruktur. Pemerintah secara bertahap menyelesaikan sarana prasarana pemerintahan dengan membangun gedung kantor bupati dan gedung perangkat daerah. Pembangunan jalan hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 88,21% dari sebelumnya sebesar 69,82%. Melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, telah diselesaikan pembangunan jembatan Selayang Pandang 2 sepanjang 1.150 meter. Selain itu, juga dilakukan rekonstruksi dan pemeliharaan jalan yang sudah ada. Untuk penyediaan air, telah dilakukan revitalisasi dan normalisasi secara bertahap embung Gunung Samak dan embung Gunung Lintang di Pulau Siantan. Melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan penyelenggara telekomunikasi atau operator seluler, hingga tahun 2023 tercatat sudah terbangun 66 tower reguler dan bantuan program KPU atau USO BTS, perbatasan Bakti Kominfo RI dengan layanan 2G hingga 4G di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain itu, terdapat 188 titik bantuan akses internet Bakti Kominfo RI untuk fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, komunitas, dan kantor pemerintah yang telah teraliri jaringan internet atau Wi-Fi dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps menggunakan VSAT dan 4 Mbps menggunakan radio wireless untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sektor transportasi. Layanan transportasi terus dikembangkan dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi sebagai sarana menghubungkan antar pulau untuk pergerakan orang dan barang dari pusat-pusat perekonomian. Saat ini terdapat layanan moda transportasi laut dan udara. Untuk layanan transportasi laut tersedia KM Bukit Raya, tol laut, kapal perintis, feri, kapal cepat dan ro-ro atau kapal penyeberangan. Sedangkan untuk layanan transportasi udara tersedia pesawat udara. Kedua layanan transportasi tersebut telah didukung dengan sarana prasarana seperti pelabuhan barang, pelabuhan penumpang, dan bandar udara. Dengan semangat Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-15, saya Wan Zuhendra, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, mengajak kepada kita semua, mari bersama-sama terus bergandeng tangan, bekerja keras melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, agar tercapai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, maju, serta berakhlakul karimah. Sektor perikanan. Pada tahun 2022, jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Anambas mencapai 23.775 ton dengan nilai produksi sebesar 475.500 juta rupiah. Jumlah ekspor ikan 8 tahun 2022 adalah 184.101 ton dengan nilai mencapai 13.178.840.000 rupiah. Selain itu, pemerintah daerah terus memperhatikan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendukung peningkatan perekonomian dan pengembangan potensi perikanan, melalui dana alokasi khusus telah dibangun sentra industri kecil dan menengah atau SIKM di Desa Piabung dengan anggaran kurang lebih 21,2 miliar rupiah.
SIKM ini akan dijadikan sentra pengolahan perikanan yang nantinya diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Selain itu, program dana bergulir terus disalurkan ke UMKM yang membutuhkan bantuan modal usaha. Sektor pariwisata. Pada sektor pariwisata telah dilakukan penyelesaian penyusunan master plan penataan kawasan desa wisata, penataan kawasan pariwisata dan pembangunan sarana prasarana pariwisata. Selain itu, dilakukan penyelenggaraan event pariwisata untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2023, diselenggarakan event International Folklore Festival di Padang Melang, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya Abdul Haris SH MH, Bupati Kepulauan Anambas, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-15, 24 Juni 2008, 24 Juni 2023. Dengan semarak Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-15, semoga perekonomian daerah semakin meningkat, serta terwujudnya masyarakat Anambas yang kreatif dan inovatif. Beberapa penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pembangunan yang dilakukan. Penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diterima untuk ke-6 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan meritokrasi tahun 2022 dengan predikat kategori baik yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang diterima untuk ketiga kali secara berturut-turut. Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2022 dari Kementerian PAN-RB. Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak kategori Madya tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan Kabupaten atau Kota Sehat Swasti Sabah Padapa dari Presiden RI. Penghargaan Universal Health Coverage atau UHC Award tahun 2023 dari BPJS Kesehatan Nasional yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI. Juara 1 Paritrana Award tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Program kerja dan kebijakan pembangunan berikutnya menjadikan RSUD Tarempa sebagai rumah sakit rujukan. Lanjutan pembangunan gedung OPD. Lanjutan penyaluran dana bergulir, peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan kualitas jangkauan telekomunikasi, peningkatan koordinasi bersama stakeholders terkait dalam upaya peningkatan jangkauan dan jumlah pemasangan listrik dalam rangka mencapai Anambas Terang 2024. Mendorong beroperasinya Roro Kusik, Kuala Maras, dengan trayek Tanjung Uban, Kuala Maras, Matang. Peningkatan panjang landasan pacu Bandara Letung. Mendorong terbentuknya pos lintas batas negara di Pulau Jemaja. Mendorong peningkatan potensi daerah dari sektor pariwisata dan perikanan. Memetik nenas di hari panas, nenas manis dibuat jus. Selamat Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas ke-15. Semoga terwujud sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing, dan berakhlakul karimah. Makan salak di depan teras, dimakan dengan aneka bumbu. Dengan semarak Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas, semoga ekonomi meningkat dan jaya selalu. Mari bersama kita wujudkan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai kabupaten maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah. Selamat Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ke-15.